Di suatu desa terpencil, hiduplah sepasang suami istri. Suaminya bernama Damar dan istrinya Widari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istriku, apa yang membuatmu murung? Tidak ada apa-apa suamiku. Kamu lanjut bersih-bersih saja. Kan kamu baru pulang kerja. Tak perlu bohong. Aku udah tahu jelas sekali kamu berbohong. Ada apa istriku? Kenapa kamu murung sekali? Aku merasa kesepian. Kita sudah menikah selama 10 tahun, tetapi belum memiliki anak. Aku malu sekali. Banyak orang-orang yang mempertanyakan, kapan kalian punya anak? Kamu nggak? Kabar ya istriku. Semua udah pasti direncanakan yang Maha Kuasa. Oi Mar, Oh Sud, katanya dengar-dengar kamu pengen punya anak ya? iya nih Sud. Malu juga, kami udah nikah 10 tahun. Tapi kami sama sekali belum punya anak. Kamu ada nggak sih alternatif biar kami bisa punya anak? Kalau alternatif, setahu aku ada. Cuman kamu bisa minta sama ke Buto Ijo, tapi ingat sama Buto Ijo juga ada konsekuensinya atau resikonya. Ada butuh pengorbanan. Itu bisa kamu sendiri, anakmu, bahkan istrimu. Ya udah deh, nggak apa-apa Sud. Yang penting istriku bisa senang. Udah cepat berikan alamatnya. Oke, tapi kamu ingat ya, semua ada resikonya. Iya Sud. Ingat. Oke Sud. Damar sangat bersemangat untuk memberitahu Istriku, mengenai hal tersebut. aku ada kabar baik. Apa itu? Kata teman aku Sudoyo, kita bisa punya anak. Tapi kita harus meminta permohonan kepada Buto Ijo. Wah, tunggu. Jadi kapan kita bisa ke sana? Iya sungguh istriku, kamu persiapkan dirimu, nanti malam kita ke sana. Baiklah. Oke istriku. Malam pun tiba. Widari dan Damar melihat Buto Ijo yang sedang bergelantungan. Ada gerangan apa kalian datang, wahai manusia? Buto Ijo, kami sangat mohon bantuanmu. Kami sudah lama sekali menikah, tapi kami belum punya anak sama sekali. Hahaha. Setiap manusia datang sini selalu datang dengan permohonan yang sama. Apa kalian sadar? Setiap permohonan harus ada harga yang dibayar. Kami sadar, wahai Buto Ijo. Apapun syaratnya akan kami pertimbangkan. Hahaha. Baiklah, aku bisa mengabulkan permintaan kalian. Kalian akan dikaruniai anak yang sehat dan kuat. Benarkah? Kamu serius Buto Ijo? Terima kasih banyak. Baik, jika anak itu berusia 17 tahun harus dikembalikan kepadaku. Apa? Anak kami harus diserahkan kepadamu. Itulah sarannya. Jika kalian melanggar janji, bencana akan datang kepada kalian. Istriku, bagaimana menurutmu? Aku ingin menjadi seorang ibu, tetapi syarat ini sangat berat. Waktu kalian tidak banyak, putuskan sekarang. Baiklah Buto Ijo, kami menerima syaratmu. Hahaha, putusan yang bijak. Pulanglah sekarang, kalian akan menyambut takdir kalian. Damar menerima bibit mentimun yang diberikan oleh Buto Ijo. Keesokan harinya, Damar menanam biji mentimun. Saat Damar menanam biji mentimun, dia berharap agar anaknya segera ada. Iya tahu. Kok kayak ada suara bayi nangis? Masa? Iya, coba deh dengerin. Iya. Kayaknya emang iya deh. Nanti jangan-jangan itu timun mas. Ih, kaget setengah mati. Akhirnya
Akhirnya suamiku. Iya, akhirnya kita punya anak. Akan kita namakan siapa ya? Sepertinya Saras bagus deh. Kayaknya lucu juga Saras. Ya udah kita namai dia Saras. Akhirnya kita punya anak. Dengan hayatnya buah hati mereka, yaitu Saras, hidup damar dan Karena bidadari untuk mulai tempat bermainnya di Saras kalau kata besar. Saras tumbuh menjadi gadis cantik, tetapi hal ini menjadi beban pikir oleh kedua orang tuanya. Ayah, ibu akhir-akhir ini sering bilang, ada apa? Apa ya? Tidak ada apa-apa, Nak. Kalau tidak ada apa-apa, ayah tidak akan berdiri lama di sana setiap sore. Ayah, aku sudah cukup besar. Kalau ada yang harus aku tahu, katakan saja, Ayah. Dulu ayah dan ibu sudah membuat janji Janji dengan siapa? dengan Buto Hijau. Lalu, sekarang janji itu akan ditagih. Iya nak. Dan karena kamu sudah mencapai 17 tahun. Oke. Karena itu Saras pun sedih. Kamu terlihat sedih. Apa yang terjadi? Ada yang membuat aku sedih, Bayu. Ingat tentang diriku dan keluargaku. Aku mendengarkan. Dulu, ibu dan ayahku ingin sekali mempunyai anak. Lalu mereka membuat perjanjian dengan Buto Hijau tersebut. Lalu, Buto Hijau mengabulkan permintaan mereka. Dan lahirlah aku. Tapi sebagai gantinya, aku bakal dikembalikan dengan Buto Hijau tersebut. aku mengerti. Ini pasti terasa berat bagimu. Iya, aku ingin kamu tahu. Aku nggak tahu apa yang terjadi selanjutnya, tapi kamu harus tahu aku akan selalu ada di sisimu. Terima kasih, Bayu. Ini sangat berarti bagiku. Oi Sud. Oi, Mar. Amat. Aku bingung banget nih. Si Saras udah hampir 17 tahun. Terus makin hari makin dekat. Buto Hijau mau ambil janjinya. Kan aku bilang, Mar, hari itu semua itu pasti punya konsekuensinya. Aku nggak mau istri sama anak sedih. Ya, aku sih ada solusi ya. Cuman pasti bisa. Jadi kalau bisa kamu jumpain aja Tri Empu. Pasti mereka bakal bisa cari jalan keluar untukmu dari perjanjian si Buto Hijau itu. Sepertinya kamu benar. Ya udah nanti aku akan ke sana bersama istriku. Oke. Makasih ya Sud ya. Aman, aman, aman. Damar dan Widari mengunjungi Tri Empu untuk memohon pertolongan. Kenapa ayam ini tidak mau makan? Permisi datang untuk meminta pertolongan para empu. Kami sudah mendengar masalah kalian dengan Buto Hijau. Silakan dulu. Masalah klasik, kekuatan besar tapi akal kurang, selalu begitu. Jadi para empu, apa yang saya dan istri saya perlu lakukan? Kami akan memberikan kalian beberapa benda. Mungkin terlihat sederhana, tetapi menyembunyikan kekuatan penuh. Ini adalah biji mungkinnya. Kaburkan ini di tanah lapang. Dalam sekejap, ia akan menjadi ladang yang besar yang akan menghalangi jalannya. Ini jarum jahit. Lemparkan ke tanah. Jarum ini akan menjadi hutan bambu yang tajam dan melukai kakinya. Ini garam dapur.
Sebarkan ini di tanah, garam ini akan berubah menjadi lautan yang luas dan dalam, siap menenggelamkan yang mengejar. Terima kasih banyak para empu. Kami sangat berterima kasih atas bantuan ini. Ingatlah, kekuatan sejati ada di dalam keberanian dan keyakinanmu. Gunakan benda-benda itu dengan baik. Baik, Empu. Oh ya. Nah, udah sampai nih. Besok jangan lupa kumpul lagi ya. Oke. Terima kasih ya Nak, sudah mengantarkan Saras pulang. Ya, Tante. Permisi, Pak. Hati jalan. Gimana Nak, seru tadi? Lumayan. Kirani cerita soal lomba panen. Kalau si Bayu kayak biasa, kebanyakan teori dia. Emang begitu. Kalau udah ngumpul bertiga, pasti nggak bisa diem. Kenapa Nak? Kamu capek? Sedikit, tapi menyenangkan. Sudah, ayo masuk dulu. Jangan berdiri terus. Nanti abis istirahat bentar kita langsung makan ya. Baik ya. Saras, Iya ya, ada apa? sini dulu nak. Itu apa Bu? Ini yang ayah dan ibu dapat dari para empu. Ini di Jember Timun. Nanti buat apa? Nanti kamu akan tahu kapan harus memakainya. Ini adalah jarum jahit. Jarum juga. Jadi aku harus menyimpannya. Iya, simpan aja dulu. Anggap saja ini titipan untukmu. Baik. Jangan dipikirkan terlalu berat. Kamu tetap seperti biasanya aja. Baik. Ini juga sudah larut. Ayo istirahat. Hari ini adalah ulang tahun Saras ke-17. Widari dan Damar sangat gelisah karena akan datangnya buto hijau. Dari tadi perasaan ibu tidak enak. Dia akan datang sih. Langkah kaki buto hijau menggentarkan semua tanah. Apa ini? Itu benar ya? Widari, Damar, kalian tidak bisa mengingkari janji kalian. Kami tidak pernah berniat lari darimu. Hari ini usianya genap 17 tahun. Waktunya tiba. Janji itu kami terpaksa membuatnya. Kau tidak ada hak untuk mengambilnya. Hak! Kalian ada tanggungan memohon padaku. Jadi memang benar, aku bagian dari perjanjian itu. Tidak. Selagi aku masih berdiri di sini, kau tidak akan bisa menyentuhnya. Widari menyuruh Saras untuk berlari. Ini waktunya. Widari mengeluarkan kantong ajaib pertamanya untuk menjebak buto hijau. Hahaha. Jebakan mentimun ini tidak bisa membuat aku kalah untuk mendapatkan. Ya, buto hijau berhasil melewati rintangannya. Aku harus mengeluarkan kantongku yang kedua. Dasar kau Saras licik. Aku hanya menagih janji orang tuamu. Tetapi aku tidak dimintai pendapat mengenai hal itu. Jadi mengapa harus aku merelakannya?
Lihatlah aku terbebas dari jebakanmu itu lagi. Sial, lagi-lagi Buto Ijo bisa melewatinya. Ini adalah kantong terakhir, semoga dengan ini Buto Ijo bisa dikalahkan. Kantong ketiga mengeluarkan air. Saras, tolong aku Saras, Saras, Saras. Akhirnya Buto Ijo tenggelam. Tapi kasihan Buto Ijo, aku harus menolongnya. Aku harus mencari tali. Tangkap ini Buto Ijo. Ayah, ibu, parampu, tolong. Istriku, ayo. Ayah, ibu, parampu, tolong. Bantu Saras. Talinya. Bantu. Dua. Tarik. Dua. Tarik. Akhirnya Buto Ijo pun terselamatkan. Karena lelah dan haus, Widari membuat minuman dari sirup marjan. Selain segar, marjan juga menjadi penyejuk hati di kala haus. Terima kasih Saras dan yang lainnya. Aku berjanji akan menjadi lebih baik. Aku aja kesepian. Aku ingin Saras menjadi temanku. Sejukkan hati dengan sirup marjan. Saras, Iya ya, kenapa? duduk dulu nak. Itu apa? Bantu Saras. Talinya. Bantu. Wih, jangan dulu lah. Ngapain weh? Apa tapi kayak gini? Oh iya. Bude lihat Rizky Bude. Tangannya patah kan? Patah loh. Ramyo. Ayah paham nih ketawa kau. Iya. Kalian datang memohon padaku.